Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhajirul Fajri. Saya mahasiswa baru jurusan Teknik Informatika di Universitas Maritim Raja Ali Hadi, Provinsi Kepulauan Riau, bertepatan di Kota Tanjung Pinang. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengantar teknologi. Ya, kalian tahu kata teknologi pasti berkaitan dengan IoT, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence atau AI. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu IoT, Big Data, Machine Learning, dan AI. Cara kerjanya ada penerapan dalam sektor transportasi, sektor industri, sektor kesehatan, dan sektor lainnya. Yang pertama ada Internet of Things, di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi pengguna. Contohnya, Smart City dalam bentuk aplikasi yang dapat mengirimkan peringatan ke Dinas Kebersihan Kota ketika sampah sudah menumpuk, atau aplikasi web yang dikoneksikan dengan sensor agar Anda bisa mendeteksi masalah gangguan meteran, malfungsi fasilitas umum, dan masalah pemasangan apapun dalam sistem kelistrikan. Bayangkan betapa praktisnya kehidupan Anda jika Smart City ada di kota Anda. Cara kerja IoT. IoT bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya bisa menghasilkan interaksi ke sesama perangkat terhubung secara otomatis tanpa adanya intervensi pengguna, bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Contohnya, ketika Anda sedang pergi keluar, Anda lupa mematikan TV, cukup dengan mengirim pesan, "Matikan TV" melalui gawai, maka TV tersebut akan mati. Adapun faktor vital yang menjadi kelancaran perangkat IoT adalah jaringan internet yang menjadi konektor antara sistem dan perangkat. Sementara manusia dalam tahap ini menjadi monitor untuk setiap perilaku perangkat saat mereka bekerja. Penerapan IoT dalam sektor transportasi, kendaraan otonom menjadi salah satu bentuk perwujudan teknologi IoT di ranah transportasi. Dengan demikian, penggunanya akan bisa menjalankan mobil tanpa mengemudi secara langsung. Adapun perusahaan otomotif yang kini telah menerapkan teknologi tersebut adalah Tesla milik Elon Musk. Kedua yaitu Big Data, teknologi terbaru untuk mengolah, menyimpan, dan kemudian menganalisis data. Data yang diolah yaitu memiliki jumlah yang sangat besar, baik yang struktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Contohnya gerai kopi Starbucks menggunakan solusi Big Data yang mereka mendapat dari survei dan transaksi pembelian pelanggan untuk menjanjikan menu-menu yang mereka sukai. Data-data ini diolah dengan Big Data Analytics software untuk mendapatkan menu pilihan berdasarkan kegemaran pelanggan. Cara kerja Big Data. Data dalam jumlah yang besar dan sangat bervariasi dalam Big Data itu tersimpan dalam sebuah wadah khusus yang biasanya menggunakan penyimpanan data besar seperti Hadoop, Cloud, dan Snow. Data yang tersimpan tersebut bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber dalam format mentah, kemudian disaring dan diolah agar bisa tampil sesuai kebutuhan untuk penggunaan program analitik tertentu. Penerapan Big Data di sektor industri, misalnya manfaat Big Data di bisnis, adalah memudahkan pelaku usaha untuk memasarkan produk ke pengguna. Contoh Big Data yang sering dimanfaatkan pelaku usaha adalah data aktivitas pengguna di media sosial seperti jumlah like, komentar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada Machine Learning, merupakan cabang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang berfokus pada pembuatan aplikasi yang belajar dari data dan meningkatkan akurasinya dari waktu ke waktu tanpa diprogram untuk melakukannya. Dalam aplikasi Machine Learning, algoritma atau urutan proses statistik dilatih untuk menemukan pola dan fitur tertentu dalam jumlah data yang besar. Hal ini bertujuan untuk membantu suatu keputusan maupun prediksi berdasarkan data-data tersebut. Cara kerja Machine Learning. Pembelajaran mesin menggunakan dua jenis teknik, yaitu pembelajaran yang diawasi atau supervised machine learning yang melatih model pada data masukan dan keluaran yang diketahui sehingga dapat memprediksi keluaran di masa mendatang. Di samping itu, ada pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised machine learning yang berfungsi untuk menemukan pola tersembunyi atau struktur intrinsik dalam data masukan. Penerapan Machine Learning di sektor pertanian, yaitu dapat membantu peningkatan produksi panen yang dilakukan oleh petani. Hal ini dikarenakan data yang digunakan oleh Machine Learning dapat membantu petani dalam membuat keputusan kapan waktu yang tepat untuk menanam atau waktu yang tepat untuk panen, jenis benih apa yang akan ditanam, dan lain sebagainya. Dengan begitu, persentase petani mengalami gagal panen akan semakin berkurang. Dan yang terakhir adalah
Artificial Intelligence atau biasa dipanggil AI, salah satu bidang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat sistem komputer yang dapat berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengerjakan suatu hal layaknya manusia. Cara kerja AI. Dalam proses kerjanya, kecerdasan buatan akan membutuhkan banyak data dan menggunakan algoritma cerdas untuk membuat sistem dapat mempelajari suatu hal sendiri, sehingga mesin dapat dengan mudah meniru dan melaksanakan tugas yang diminta, mulai dari hal yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Penerapan AI dalam sektor kesehatan. Fasilitas kesehatan di Indonesia memerlukan teknologi AI untuk mendeteksi penggunaan masker, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Menurut Agus, teknologi ini bisa diterapkan dengan cara mendeteksi apakah orang yang memasukkan fasilitas kesehatan menggunakan masker atau tidak. Selain itu, teknologi AI ini juga disebut dapat memeriksa suhu tubuh pengunjung secara bersamaan ketika pengunjung menghadapkan wajah mereka ke kamera yang sudah dilengkapi dengan teknologi AI. Di sini saya mempunyai ide atau gagasan yang berupa smart lamp. Kenapa saya memilih smart lamp? Dikarenakan saya sering lupa matikan lampu saat saya sedang pergi buru-buru. Saya memilih produk ini agar mudah jika saya lupa matikan lampu saat pergi keluar. Inovasi rancangan ini menggunakan dua sensor, yaitu sensor gerak yang dimana jika ada gerakan, maka lampu tersebut menyala. Dan sensor suara, ketika menepuk tangan 2 kali atau mengatakan matikan lampu, maka lampu tersebut akan mati, dan sistem ini menggunakan AI. Sensor suara menggunakan sensor modul Easy VR adalah perangkat yang mudah menjadi alternatif dalam membangun sistem pengenalan berbasis suara. Dan sensor gerak menggunakan sensor PIR, merupakan sensor berbasis infrared yang dapat mendeteksi penggerakan. Dalam hal ini, sensor PIR banyak digunakan untuk mengetahui apakah ada pergerakan manusia dalam daerah yang mampu dijangkau oleh sensor PIR. Dan smart lamp ini menggunakan baterai, merupakan suatu komponen yang digunakan untuk menyimpan energi yang nantinya digunakan untuk menjalankan sistem yang ada pada smart lamp ini. Dan pastinya produk ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di smart lamp ini adalah 1. Pastinya lebih praktis, 2. Hemat listrik, 3. Dan tidak mudah terbakar karena kalau lampu biasanya sering terjadi korslet. Kekurangan smart lamp ini adalah isi daya atau cas yang memerlukan waktu cukup lama, berkisar antara 6-7 jam untuk 3 hari. Terima kasih, saya Muwajirul Fajri. Sekian dari penyampaian saya tentang mengantar teknologi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.